Dunia kesehatan saat ini mengalami banyak kemajuan, salah satunya kemajuan di bidang teknologi. Hampir semua fasilitas kesehatan telah menerapkan sistem informasi kesehatan dalam membantu pelaksanaan kegiatannya. Hal ini turut mempengaruhi perkembangan posyandu di Indonesia. Beberapa posyandu di berbagai daerah mulai menerapkan sistem informasi posyandu yang terhubung dengan sistem informasi puskesmas dalam membantu pelaksanaan kegiatannya. Sistem informasi posyandu akan mengelola berbagai komponen kegiatan posyandu yang menghasilkan data dan informasi tentang pelayanan terhadap proses tumbuh kembang anak dan pelayanan kesehatan dasar ibu dan anak yang meliputi cakupan program, pencapaian program, kontinuitas penimbangan, hasil penimbangan, dan partisipasi masyarakat. Di mana data yang dihasilkan akan terhubung langsung ke dalam sistem informasi puskesmas, sehingga data tersebut dapat dimonitoring secara cepat oleh perawat dan dilaporkan secara cepat dan akurat ke daerah. Selain itu, Simpus dapat dijadikan acuan bagi kader posyandu dan perawat untuk memahami permasalahan, sehingga dapat mengembangkan kegiatan yang tepat dan disesuaikan dengan kebutuhan sasaran dan sebagai informasi yang tepat guna dan tepat waktu mengenai pengelolaan posyandu, agar berbagai pihak yang berperan dalam pengelolaan posyandu dapat menggunakannya untuk membina posyandu demi kepentingan masyarakat. Posyandu merupakan salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat atau UKBM yang dikelola dan diselenggarakan oleh masyarakat untuk masyarakat dan bersama masyarakat guna menyelenggarakan pembangunan sehat, memberdayakan masyarakat, dan memberikan akses pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan kesehatan dapat memfasilitasi dan mempercepat penurunan angka kematian dan angka kesakitan seorang ibu dan anak atau masyarakat setempat. Penyelenggaraan posyandu ditujukan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan bayi, balita, ibu, dan pasangan usia subur. Posyandu direncanakan dan dikembangkan oleh kader bersama kepala desa dan lembaga ketahanan masyarakat desa atau LKMD serta penyelenggara yang dilakukan oleh kader yang terlatih di bidang KB Kes berasal dari PKK, tokoh masyarakat, pemuda dengan bimbingan tim pembina LKMD tingkat kecamatan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk merancang suatu sistem posyandu elektronik dengan sistem komputerisasi berbasis web application untuk memudahkan dalam mengolah data berupa pemeriksaan kesehatan untuk posyandu, balita, ibu hamil, dan lansia, sehingga dapat tersaji perkembangan tumbuh kembang balita dan ibu hamil. Sasaran dalam penelitian ini adalah kader dan perawat yang bekerja di instansi posyandu, serta masyarakat sebagai penerima jasa pelayanan posyandu. Sistem Informasi Manajemen Puskesmas atau SIMPUS adalah suatu tatanan manusia dan atau peralatan yang menyediakan informasi untuk membantu proses manajemen puskesmas mencapai sasaran kegiatannya. Sistem Informasi Manajemen Puskesmas atau SIMPUS pada prinsipnya merupakan alat bantu puskesmas dalam mengelola data yang ada. Software Sistem Informasi Puskesmas atau SIMPUS terdiri dari beberapa jenis, salah satunya yaitu SIMPUS Posyandu. Posyandu sendiri adalah suatu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat atau UKBM yang dikelola dan diselenggarakan oleh masyarakat untuk masyarakat dan bersama masyarakat guna menyelenggarakan pembangunan sehat, memberdayakan masyarakat, dan memberikan akses pelayanan dasar kepada masyarakat. Pelayanan kesehatan dapat memfasilitasi dan mempercepat penurunan angka kematian dan angka kesakitan seorang ibu dan anak atau masyarakat setempat. Sedangkan sistem posyandu elektronik adalah sebuah sistem guna menangani masalah rusak atau hilangnya dokumen KMS atau kartu menuju sehat yang merupakan acuan bagi kesehatan anak dalam proses pelayanan atau semua informasi tentang kesehatan anak dan tumbuh kembang anak. Mengacu pada sistem posyandu elektronik tidak dapat dihindarkan dari peran teknologi tentunya dalam aspek kesehatan. Teknologi kesehatan didefinisikan sebagai seperangkat teknik-teknik, obat-obatan, prosedur yang digunakan oleh profesional kesehatan dalam memberikan pelayanan medis kepada perorangan dan pelayanan kesehatan di masyarakat. Sistem Informasi Manajemen Puskesmas atau SIMPUS di sini berbasis website atau situs web yang merupakan sekumpulan halaman web yang saling berhubungan, yang umumnya berada pada peladen yang sama berisikan kumpulan informasi yang disediakan secara perorangan, kelompok, atau organisasi. Selanjutnya ada inovasi. Inovasi dari Sistem Informasi Manajemen Puskesmas atau SIMPUS di sini berbasis website atau situs web dengan berbagai fitur-fitur yang mendukung berjalannya sistem ini. Fitur-fitur yang terdapat dalam sistem informasi manajemen puskesmas antara lain yang pertama ada input. Di dalamnya termuat sumber data. Sumber data itu berupa catatan pemeriksaan dan pengunjung posyandu. Yang kedua ada keluhan pengunjung. Lalu ada data SIMPUS berupa jenis pengunjung. Ada balita, anak-anak, remaja, ibu hamil, dan lansia. Selanjutnya ada entry data. Pengisian atau entry data ini dilakukan di yang pertama ada meja perawat untuk pemeriksaan tekanan darah, cek detak jantung, cek posisi bayi, dan keluhan pengunjung. Lalu di meja kader ada administrasi atau biodata, berat badan,
lingkar lengan, lingkar kepala, dan tinggi badan. Selanjutnya ada menu Simpus. Yang pertama itu login, lalu kedua beranda, yaitu jadwal posyandu, jadwal shift perawat. Selanjutnya ada menu Simpus. Yang pertama itu login. Lalu ada beranda yang di dalamnya itu terdapat jadwal posyandu, jadwal piket, lalu jadwal shift perawat. Lalu selanjutnya ada file, di dalamnya termuat hasil rekap kegiatan posyandu per minggu, laporan berdasarkan jenis pengunjung, grafik pengunjung. Lalu selanjutnya ada file, di dalamnya terdapat hasil rekap kegiatan posyandu per minggu, lalu laporan berdasarkan jenis pengunjung dan grafik pengunjung. Selanjutnya ada entry data. Di dalam entry data ini terdapat fitur copy, paste, cut, edit, dan delete. Lalu selanjutnya ada menu logout. Lalu penggunaan Simpus ini dapat digunakan oleh perawat dan kader, atau ketua atau sekretaris kader. Yang selanjutnya itu ada proses. Proses ini yang pertama, perawat dan kader memilih untuk login. Lalu yang kedua, perawat dan kader cek jadwal. Apakah sesuai? Jika iya, lanjutkan ke menu entry data. Jika tidak, dapat mengecek menu file atau logout. Lalu yang ketiga, pengunjung mendatangi meja kader untuk pengisian administrasi atau biodata, hasil pemeriksaan berat badan, tinggi badan, dan lingkar lengan. Selanjutnya, kader melakukan entry data. Data yang di-entry oleh kader dan perawat dalam satu tab tampilan yang sama, dan entry data kader perawat akan ada di bagian entry data perawat, dan hal ini dibutuhkan jaringan internet. Selanjutnya, pengunjung menuju meja perawat. Perawat akan mengisi atau entry data hasil pemeriksaan tekanan darah, cek detak jantung, cek posisi bayi, dan keluhan pengunjung. Lalu selanjutnya, jika semua form sudah terisi, data akan otomatis tersimpan. Jika ada perubahan, baik perawat dan kader dapat membuka menu file dan memilih hasil rekap kegiatan posyandu per minggu, kemudian memilih file yang digunakan, kemudian mengklik fitur edit. Selanjutnya ada output. Output di dalamnya terdapat hasil rekap kegiatan posyandu, lalu laporan Simpus, dan grafik pengunjung. Di dalamnya terdapat jumlah pengunjung dan keluhan penyakitnya. Flowchart merupakan suatu bagan dengan simbol-simbol tertentu yang menggambarkan urutan proses secara mendetail dan hubungan antara suatu proses dengan proses lainnya dalam suatu program. Berikut flowchart Simpus kelompok kami, yaitu untuk kegiatan posyandu yang dilakukan oleh perawat. Berikut flowchartnya. Lalu yang pertama ada flow direction symbol, yaitu simbol yang digunakan untuk menghubungkan antara simbol yang satu dengan simbol yang lain. Simbol yang kami gunakan yaitu connecting line, yang berfungsi untuk menyatakan jalannya arus suatu proses. Yang kedua yaitu processing symbol, yaitu simbol yang menunjukkan jenis operasi pengelolaan dalam suatu proses atau prosedur. Simbol yang kami gunakan yaitu offline connector yang menunjukkan kegiatan proses dari operasi komputer, dan simbol terminal untuk menyatakan permulaan atau akhir suatu program. Yang terakhir adalah input-output symbol, yaitu simbol yang menunjukkan jenis peralatan yang digunakan sebagai media input dan output. Simbol yang kami gunakan yaitu simbol input-output untuk menyatakan proses input dan output tanpa tergantung dengan jenis peralatannya. Selanjutnya ada simbol dokumen untuk mencetak laporan ke printer. Posyandu merupakan salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat atau UKBM, dikelola dan diselenggarakan oleh masyarakat, untuk masyarakat dan bersama masyarakat, guna menyelenggarakan pembangunan sehat, memberdayakan masyarakat, dan memberikan akses pelayanan dasar kepada masyarakat. Untuk memberikan pelayanan medis berbasis teknologi di masyarakat, dan sebagai bentuk perkembangan teknologi, maka terciptalah Sistem Informasi Manajemen Posyandu berbasis website sebagai acuan untuk mempermudah proses pelayanan dan pengumpulan informasi, menangani masalah rusak atau hilangnya dokumen KMS atau Kartu Menuju Sehat.